Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Di sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya maaf ya. Maaf. Mian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya selaku moderator akan membawakan acara yaitu presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Maulida Royani. Di sini aku buka sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini selaku moderator saya akan membawakan acara yaitu presentasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Maulida Royani. Hari ini kita akan melakukan presentasi yaitu kelompok 2 yang akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Adapun anggota yang akan mempresentasikan adalah yang pertama ada Titis Hidayatul Lail, yang kedua ada Natasha Dwi Nur Syamsi, yang ketiga ada Bagas Setiawan, yang keempat ada Bitari Inna Zaura Yasinta, yang kelima ada Rafinatun Naja, yang keenam ada Hunita Izzatunisa, dan yang terakhir ada Sefila Putri Nurani. Kepada kelompok yang bertugas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang MS PowerPoint. Pengertian dan fungsi. MS PowerPoint adalah bahan yang digunakan untuk merencana presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer dengan bantuan software tersebut. Seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsinya antara lain, yang pertama, memudahkan audiens paham materi. Yang kedua, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Ketiga, membuat penyaji materi lebih berkesan. Keempat, mendukung pelaksanaan presentasi bisnis. Menu yang pertama pada Microsoft PowerPoint adalah menu file. Menu file terdiri atas pilihan basic seperti simpan, membuka, dan lain-lain. Open pada menu file memiliki fungsi untuk membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan, dan format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint. New pada menu file memiliki fungsi untuk membuat lembar kerja baru dengan membuka template lembar kerja kosong pada PowerPoint.
Reason pada menu file berfungsi untuk membuka file sisa pengerjaan sebelumnya yang pernah pengguna buka, dan dengan fitur reason, pengguna tidak perlu repot untuk mencari file di dalam dokumen karena file yang pernah dikerjakan sebelumnya tersedia di dalam daftar reason ini. Save dan Save As pada menu file memiliki fungsi untuk menyimpan file dokumen yang selesai dikerjakan. Ada letak perbedaan dari keduanya. Save berguna untuk menyimpan file lama yang sudah pernah disimpan sebelumnya, sedangkan Save As berfungsi untuk menyimpan file dokumen baru atau sedang dikerjakan. Print pada menu file berfungsi untuk mencetak file dokumen dan menampilkan file ke perangkat keluaran atau file fisik berupa teks maupun gambar. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Konita. Yang kedua, menu Home atau beranda merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau mengatur teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Next. Next. Selanjutnya adalah menu Home atau beranda. Menu Home atau beranda merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Clipboard pada menu beranda adalah fitur menyalin dan menempelkan objek yang telah disalin dari file luar program PowerPoint. Menu slides pada fitur ini akan menampilkan bagian halaman slide maupun pengaturan slide PowerPoint. Menu font, fitur font berfungsi untuk mengatur font dalam pilihan jenis font, ukuran, karakter, dan pengaturan font lainnya. Menu paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Paragraf akan memberi pengaturan pada perataan kolom paragraf, perataan teks, dan bagian yang bersangkutan dengan paragraf. Menu drawing digunakan untuk menambahkan bentuk dengan garis atau desain bentuk pada halaman slide. Menu selanjutnya adalah insert. Menu insert adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Fitur-fitur pada menu insert adalah: 1. Tabel untuk menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Selanjutnya gambar untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau perangkat komputer ke dalam lembar kerja PowerPoint. Ilustrasi untuk menggambarkan ilustrasi. Link untuk menghubungkan akses halaman berupa tautan atau tindakan. Teks untuk membubuhkan teks dalam bentuk variasi. Simbol ilustrasi link. Ilustrasi untuk menggambarkan ilustrasi. Link untuk menghubungkan akses halaman berupa tautan atau tindakan. Teks untuk membubuhkan teks dalam bentuk variasi. Simbol berisi perintah untuk membuat persamaan rumus, simbol mata uang, hak cipta, dan matematika. Media untuk menyisipkan media berupa audio, video, dan perekaman layar. Mau.
Yang keempat, menu desain. Seperti nama fiturnya, menu desain akan memuat pengaturan beragam tentang desain halaman slides. Menu desain mengandung berbagai bagian. Yang pertama, page setup, berfungsi untuk mengatur ukuran halaman dan orientasi slide dalam bentuk layar penuh atau layar standar, serta pengaturan ukuran custom, portrait, atau landscape. Times, berisi tema desain yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan background slide presentasi. Background, yaitu format layar belakang dengan cara mengubah background yang sesuai kebutuhan pengguna dengan beragam tema yang berbeda. Fitur ini menyediakan fasilitas warna dan transparansi latar belakang. Selain itu, pengguna dapat mengubah isian solid, gradient, isian gambar, isian pola, dan grafik. Yang kelima, menu transisi. Fungsi transisi yakni untuk memberikan sentuhan animasi pada saat berpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan tidak terlalu kaku pada tampilan presentasi. Menu transisi terdapat berbagai bagian. Yang pertama, preview, berupa pratinjau untuk melihat tampilan transisi yang diterapkan pada slide presentasi. Yang kedua, transisi to this slide, transitions to this slide. Fitur yang memberikan efek transisi pada slide berupa jenis-jenis gerakan transisi untuk presentasi. Yang ketiga, timing, adalah pengaturan waktu pada cepat lambatnya transisi yang berhasil diterapkan pada setiap slide presentasi. Pengguna dapat mengatur timing transisi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, menu animation. Animation atau menu tombol navigasi berfungsi untuk berpindahan antara slide yang kita buat dengan posisi berjalan. Menu animation. Brief adalah pratinjau penampilan animasi pada jenis yang dipilih. Animation berfungsi untuk memberikan animasi pada objek presentasi dengan beragam pilihan yang bisa diterapkan. Advanced animasi berupa tingkat lanjut animasi yang bisa pengguna tambahkan sendiri selain animasi bawaan. Timing berfungsi untuk mengatur waktu animasi dijalankan dari durasi pertama muncul sampai animasi selesai. Selanjutnya, menu slideshow. Fitur ini merupakan peragaan slide presentasi yang berfungsi untuk mengatur slide dari mode transisi dan animasinya. Pengaturan peragaan slide ini dapat diatur menyesuaikan pilihan pemutaran yang tersedia. Menu slideshow from beginning untuk mengatur agar presentasi dimulai pada slide pertama. From current slide berfungsi untuk mengatur presentasi pada slide yang dipilih atau yang sedang aktif. Present online untuk mempresentasikan slide pada PowerPoint secara online. Nantinya akan muncul sebuah link agar orang lain bisa masuk dan melihat presentasi tersebut. Custom slideshow berfungsi untuk mengatur urutan slide presentasi, misal jika secara otomatis dari slide nomor 1 ke nomor 2. Dengan custom slideshow, kita bisa mengaturnya menjadi 2, 3, 1, dan sebagainya. Menu review. Menu review digunakan untuk peninjauan oleh Sevilla. pemeriksaan ejaan, aksesibilitas, wawasan bahasa, komentar, dan lain-lain.
Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Review. Pertama ada spelling, berfungsi untuk memeriksa ejaan atau salah ketik. Yang kedua, research, berfungsi untuk menjelajahi sesuatu lebih jauh seperti ensiklopedia, kamus, terjemahan, dan lain sebagainya. Ketiga, thesaurus, berfungsi untuk menerjemahkan teks yang ada dalam slide ke dalam bahasa yang berbeda menggunakan kamus di bahasa maupun layanan online. Yang keempat, new comment, berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian dokumen. Yang kelima, delete, berfungsi untuk menghapus komentar yang dipilih. Yang keenam, accept, digunakan untuk menerima semua perubahan sekaligus opsi tambahan. Selanjutnya reject, berfungsi untuk menolak perubahan sekaligus. Preview, berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak sebelumnya. Next, berfungsi untuk melompat ke perubahan terlacak sesudahnya. Reviewing panel, berfungsi untuk menampilkan panel peninjauan saat meninjau perubahan. End review, berfungsi untuk mengakhiri tinjauan presentasi. Slide selanjutnya. Menu view. View berfungsi untuk melihat tampilan slide presentasi PowerPoint yang telah kita buat. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan lebih lanjut tampilannya jika dirasa tidak sesuai dengan keinginan kita. Slide selanjutnya. View. Yang pertama ada normal. Berfungsi untuk mengedit slide presentase dengan slide dan dinavigasikan menggunakan thumbnail dengan tampilan normal. Outline view. Berfungsi untuk mengedit dan lompat di antara slide kamu pada panel garis besar. Slide sorter. Berfungsi untuk melihat gambar mini dari semua slide dalam presentasi kamu agar bisa diatur ulang dengan mudah. Notepad. Berfungsi untuk menambahkan catatan pembicaraan ke slide untuk referensi cepat selama presentasi. Fit to window. Berfungsi untuk memperbesar presentasi kamu sehingga slide memenuhi jendela. Color. Berfungsi untuk melihat presentasi dalam warna penuh. Grayscale. Berfungsi untuk melihat presentasi dalam skala abu-abu dan juga untuk menyesuaikan bagaimana warna diterjemahkan ke dalam skala abu-abu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau menulis di kolom chat ya. Baik, itu di kolom chat ada pertanyaan dari Siva Lailia. Izin bertanya, PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh siapa? Mungkin dari kelompok yang presentasi bisa dibantu dijawab. Kami kumpulin pertanyaan dulu aja ya. Mau dikumpulin pertanyaannya boleh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mungkin batas untuk bertanyanya maksimal 3 ya teman-teman. Ya, sudah 3 mungkin. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Siva Lailia. Yang kedua ada pertanyaan dari Anggreni Kusuma, dan yang ketiga ada pertanyaan dari Hasan Bakri. Mungkin dari teman-teman yang presentasi bisa dipersiapkan jawabannya. Isu kali dikembangkan oleh poin ini pertama kali dikembangkan oleh Bob dan sebagai presentasi untuk perusahaan bernama Forset. Maaf, Konita, mungkin bisa diulang tadi jawabannya. Poin pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa bisa diterima Mbak Siva? Baik, terima kasih Mbak Konita. Untuk Mbak Siva, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang kedua atau yang ketiga. Sevilla izin menjawab yang punya Hasan ya. Iya, Chef. Pertanyaan Hasan adalah apa sajakah yang terpenting dalam pembuatan PowerPoint? Yang terpenting adalah pertama, bikin slide-nya yang sederhana. 2, batasan penggunaan bullet dan teks. Yang ketiga, ukuran dan jenis fontnya berbagai macam. 4, batasan penggunaan transisi dan animasinya. Yang kelima, label. Yang keenam, latar belakang dan konsisten. Yang ketujuh, kontras warna. Yang kedelapan, gambar dengan kualitas tinggi. Apakah Mas Hasan bisa dipahami? Iya, bisa. Kayaknya aku tahu jawabannya di mana. Iya. Makasih. Sama-sama. Itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan yang ketiga dari kelompok 2. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Anggra ini bisa dibantu jawab.
Izin menjawab pertanyaan Mbak Anggraini. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat membuat presentasi PowerPoint. Yang pertama adalah terlalu menonjolkan teks, tampilan yang terlalu bersih, lalu pemilihan warna yang aneh, lalu memasukkan semua materi ke PowerPoint itu terlalu bertele-tele, dan yang terakhir menggunakan background yang berlebihan. Ada lagi menggunakan animasi dan transisi yang terlalu berlebihan. Apakah bisa dipahami Mbak Anggraini? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya sudah terjawab semua ya teman-teman. Itu tadi adalah pemaparan dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang Microsoft PowerPoint. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang Microsoft PowerPoint, yang mana tadi dijelaskan pengertian dari Microsoft PowerPoint itu sendiri adalah bahan yang digunakan untuk merancang presentasi dalam bentuk slide. Selain itu juga dijelaskan beberapa fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint, mulai dari menu file, menu home atau beranda, menu insert, menu desain, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada ya. Baik. Mungkin kita bisa mengakhiri presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator, apabila banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.